Shalom, selamat pagi Oma Opa semuanya. Sebelum kita memulai persekutuan Lilin Sukacita, kita bersama akan bernyanyi Mars Usia Indah. Kita bertemu kembali dalam Lilin Sukacita. Selalu ada sukacita yang menaungi kita bersama. Mari Oma Opa yang terkasih, kita memulai persekutuan kita dengan bersama membacakan Mazmur dari Mazmur 118 ayat 1 sampai dengan 4. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setianya. Sungguh benar bahwasannya untuk selama-lamanya kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita. Mari kita bersyukur, kita memuji Tuhan Oma Opa dengan bernyanyi bersama Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita bersyukur ya bisa berkumpul bersama. Meskipun kita tidak bertemu secara fisik, hanya melalui virtual, hanya melalui online, semoga itu semua tidak memadamkan sukacita dan rasa syukur Oma Opa bisa bersekutu bersama. Mari Oma Opa kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Bapa.
untuk persekutuan yang boleh kami jalani pada hari ini. Meskipun secara fisik kami tidak dapat bertemu bersama, namun kami percaya hati kami bersatu, hati kami bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan, meskipun pada saat ini kami berada di rumah kami masing-masing. Kami mau berdoa ya Tuhan untuk persekutuan kami di hari ini. Kiranya Tuhan yang senantiasa memberkati dan juga menyertai di dalam persekutuan kami. Berkati juga ya Tuhan Ibu Reni yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah apa yang ia sampaikan dapat seturut dengan kehendak-Mu dan juga dapat menjadi berkat bagi kami semua yang akan mendengarkan sabda firman-Mu. Kami mau menyerahkan Tuhan persekutuan kami di hari ini ke dalam tangan penyertaan-Mu saja. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita menyiapkan hati kita, mari kita mencari kerajaan Allah, karena di dalam setiap kehidupan kita berpegang di dalamnya. Mari kita menyanyikan lagu Carilah Dulu Kerajaan Allah. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan sekali lagi kepada kita berjumpa di dalam persekutuan Usinda pada pagi hari ini. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami, sungguh kami bersyukur untuk kasih setiamu, untuk anugerahmu yang mengizinkan kami kembali berjumpa walaupun secara virtual. Kami bersyukur untuk setiap kebaikan Tuhan. Kalau sebentar kami akan baca kebenaran firman-Mu, Tuhan yang memimpin kami untuk kami dapat memahami, mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan boleh melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari bersama-sama kita membaca dari Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikian bunyi firman Tuhan. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah. Dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini. Aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak,
dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamati-amatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya, suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh, aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu, dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali. Dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan yang mengatakannya, dan membuatnya demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, beberapa waktu belakangan ini kita boleh mendengar berita gembira. Setelah sekian lama kita harus menjalani masa PSBB, di awal bulan yang lalu beberapa mal sudah dibuka dan beberapa usaha juga sudah mulai dijalankan. Bepergian ke kota yang lain pun sudah diizinkan. Tetapi sayangnya kabar baik ini tidak berlaku untuk setiap orang tua yang usia indah. Disarankan lansia boleh tetap berada di rumah. Bahkan ketika gereja juga sibuk menyiapkan untuk ibadah onsite, para usinda dianjurkan untuk tidak datang ke rumah ibadah tetapi tetap beribadah di rumah. Tentu saja sebagian besar di antara kita mungkin merasa kecewa. Kita sudah begitu berharap untuk boleh datang ke rumah Tuhan, beribadah bersama-sama dengan saudara-saudara seiman yang lain, dan bertemu dengan mereka di dalam sukacita. Atau bahkan mungkin kita sudah ingin melakukan begitu banyak aktivitas, tetapi sayang memang kita harus menahan diri. Tentu ini bukan suatu situasi yang mudah. Mungkin di antara kita ada yang merasa kehilangan harapan karena kita tidak tahu kapan situasi ini akan berakhir. Bahkan mungkin ada ketakutan dari sebagian kita. Apakah saya harus mengalami ini sampai akhir hidup saya? Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam bacaan yang kita baca tadi, satu kondisi yang tidak jauh berbeda juga dialami oleh umat Israel. Bangsa Yehuda, umat Israel sedang mengalami keputusasaan karena mereka sudah beberapa lama berada di tanah pembuangan. Dan mereka mengeluh dan merasa bahwa tidak ada pertolongan. Bahkan pengharapan pun seolah-olah lenyap. Mereka mulai meragukan apakah Allah yang mereka sembah adalah Allah yang sejati. Karena konsep pada waktu itu pada umumnya dipahami ketika satu bangsa dikalahkan oleh bangsa yang lain, maka itu berarti bahwa Allah bangsa itu juga dikalahkan oleh Allah bangsa yang mengalahkan mereka. Nah, di tengah-tengah situasi yang demikian, tentu saja umat Israel merasakan satu masa depan yang suram. Bahkan mungkin mereka berpikir hidup mereka tanpa harapan. Tetapi hari ini ketika kita membaca bagian firman Tuhan ini, satu kabar baik diberitakan. Yehezkiel diminta untuk menyampaikan satu kabar baik kepada umat Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang tidak mungkin, berulang kali di dalam bagian ini dikatakan tulang itu amat kering. Satu gambaran kondisi yang tidak mungkin lagi dipulihkan. Tetapi di dalam latar belakang yang demikian,
Yehezkiel diminta untuk memberitakan satu kabar baik, bahwa Allah sanggup memulihkan kondisi pada waktu itu. Dan betul di dalam bagian ini kita melihat bagaimana tulang-tulang kering itu yang berserakan boleh dikumpulkan, bahkan dihidupkan kembali. Nafas Allah itu boleh dihembuskan dan mereka boleh menjadi satu tentara yang luar biasa, dipakai oleh Tuhan kembali untuk menyatakan pemuliaannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, bagian ini hendak menyatakan kepada kita bahwa Allah Israel, Allah yang seolah-olah telah kehilangan kekuatan, itu ternyata adalah Allah yang sama, Allah yang masih terus berkuasa atas hidup umatnya, dan Allah yang sanggup memulihkan umatnya. Oleh karena itu, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, setiap kita juga boleh diberikan satu pengharapan. Mungkin kita juga memiliki banyak kekhawatiran, bahkan kita meragukan akan kuasa Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi hari ini kita dibukakan satu kebenaran, bahwa ketika Allah mengizinkan umatnya mengalami masa-masa pembuangan, Dia juga adalah Allah yang akan memberikan pemulihan. Kuasanya tidak dibatasi oleh apa yang terjadi kepada kita, tetapi jauh melampaui apa yang kita pikirkan. Oleh karena itu, ketika Roh Allah boleh diberikan kepada kita satu jaminan bahwa tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya. Oleh karena itu, ini yang menjadi dasar bagi setiap kita untuk kita tidak khawatir akan apa yang ada di depan kita, tetapi justru kita boleh memandang kepada Dia, dan kita melihat bahwa Allah kita adalah Allah yang tetap sanggup menyatakan kuasanya, menyatakan mujizatnya bagi setiap umatnya. Mari hari ini bersama-sama kita boleh menaruh pengharapan kita sekali lagi kepada Allah yang hidup itu. Dan kita boleh meyakini bahwa Allah kita masih Allah yang sama, yang berkuasa dan mampu membebaskan kita dari pergumulan hidup, dari segala permasalahan yang kita hadapi saat ini. Tuhan memberkati setiap kita. Amin. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami bersyukur untuk kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tahu hidup kami penuh dengan pergumulan, hidup kami penuh dengan masalah. Dan kadangkala kami kehilangan pengharapan, karena seolah-olah di dalam perhitungan manusia tidak ada jalan keluar, tidak ada harapan bagi kami. Tetapi kami bersyukur hari ini kami boleh dibukakan satu kebenaran bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang terus beserta dengan kami, dan Allah yang sanggup menyatakan kuasa-Mu. Ketika Roh-Mu Engkau berikan kepada kami, maka kami dihidupkan. Oleh karena itu, biarlah kami boleh bergantung sepenuhnya kepada-Mu, bukan kepada permasalahan yang kami hadapi. Dan kami setia Tuhan untuk menantikan karya Tuhan digenapi di dalam hidup kami. Sehingga mulai hari ini kami boleh berkata, mengapa aku khawatir ketika aku memiliki Allah yang besar seperti Engkau. Biarlah pengakuan ini juga boleh menjadi pengakuan setiap kami yang mendengar kebenaran firman Tuhan hari ini, dan menolong kami ketika kami menjalani hari-hari kami. Kami bersyukur ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita masuk di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami, Allah yang mengasihi kami, sungguh kami bersyukur untuk kesempatan yang boleh Tuhan berikan kepada kami pada pagi hari ini ketika kami boleh beribadah bersama-sama. Saat ini ya Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami mau mengingat untuk beberapa saudara kami yang berulang tahun dari tanggal 16 sampai dengan 22 Juli. Kami bersyukur untuk Ibu Nelly, untuk Ibu Jiao Huame, untuk Ibu Lana Lau. Kami bersyukur ya Tuhan kalau Engkau boleh menambahkan 1 tahun lagi di dalam usia mereka. Kami terus berdoa supaya sungguh Tuhan Engkau melimpahkan anugerah-Mu luar biasa di dalam hari-hari ke depan.
Kau memelihara dengan kesehatan yang baik. Bahkan Kau memberkati mereka dengan sukacita di dalam segala keadaan. Ya Tuhan, saat ini kami juga mau berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit dan mengalami pergumulan. Kami berdoa untuk Tante Tenilan Tuhan, karena kesehatannya menurun, juga telapak kaki yang terasa sakit. Kami berdoa untuk Ibu Gyokhwa, Ibu Eva untuk masalah kesehatan dan lutut yang sering sakit. Juga berdoa untuk Ibu Sugiyarti Hertanto Tuhan, yang tulang belakang sakit bila duduk terlalu lama. Berdoa juga untuk Pak Pit Harjono untuk luka-luka akibat terjatuh. Tuhan, kami terus berdoa untuk setiap mereka, bahkan saudara-saudara kami yang belum bisa kami sebutkan satu persatu. Engkau yang menilik mereka Tuhan, Engkau yang memberikan kesehatan bagi mereka, Engkau yang memulihkan setiap mereka. Terima kasih ya Tuhan. Kami terus berdoa juga untuk kesehatan seluruh jemaat dan pengurus Usinda Tuhan. Kau menolong mereka, melimpahi mereka dengan anugerah-Mu. Dan biarlah dalam masa-masa pandemi ini Tuhan, Kau juga menjauhkan kami dari segala sakit penyakit. Akan terus melindungi kami Tuhan dari segala macam mara bahaya. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap seru doa kami. Kami percaya Tuhan menjawab, dan Tuhan yang akan memberikan seperti apa yang kami butuhkan. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oma Opa, di tengah segala kekhawatiran dan ketakutan yang kita rasakan, marilah kita percaya bahwa selalu ada Tuhan di dalam setiap apapun juga yang menimpa kehidupan kita. Tuhan mengerti setiap doa-doa kita, bahkan Tuhan mengerti bahasa air mata kita. Karena Ia akan selalu menjaga kita di saat apapun di dalam kehidupan kita. Mari kita menguatkan hati kita bernyanyi apapun juga menimpamu dari Kidung Jemaat 438. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, mari kita berdoa sekali lagi.
Ya Tuhan, kami bersyukur untuk setiap pimpinan penyertaan-Mu sepanjang ibadah ini. Dan sebentar kami akan mengakhirinya. Biarlah kami juga boleh menerima berkat Tuhan. Kasih karunia dari Allah Bapa, di dalam kasih sayang Tuhan Yesus yang berlimpah, kekuatan, penghiburan, dan pertolongan Roh Kudus, beserta dengan setiap kita, menjadikan kita orang-orang yang tidak khawatir lagi, karena Tuhan beserta kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita. Oma Opa yang terkasih, persekutuan kita pada hari ini selesai. Namun, ada pengumuman dulu yang akan disampaikan oleh pengurus. Kita bertemu kembali ya Oma Opa di persekutuan Lilin Sukacita selanjutnya. Sampai bertemu kembali. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, Oma Opa yang dikasih Tuhan, apa kabar? Saya berharap Oma Opa dalam keadaan baik, sehat, dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Pertama-tama, kami mau mengucapkan terima kasih kepada Ibu Reni yang sudah membawakan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar bersama-sama boleh semakin meneguhkan iman percaya kita semua. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Saudari Devina dan Saudari Erma yang dengan setia membantu lansia di musik dan juga memimpin pujian. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan ibu dan saudari-saudari sekalian. Oma Opa, kita bersyukur ya gereja kita memfasilitasi ibadah online melalui Lilin Sukacita. Biarlah melalui Lilin Sukacita ini bisa mengobati rasa kangen kita. Dan yang terpenting, kita bisa mendengarkan firman Tuhan dan memuji Tuhan. Oma Opa, kita diberi tugas ya oleh pengurus untuk menghafal ayat dan mencatatnya di buku yang sudah diberikan oleh Bu Linda. Dan juga mencatat di kertas kecil untuk nanti pada waktu ketemu di Gereja Kasih, catatan itu dikumpul kepada pengurus. Dan pengurus telah menyiapkan 10 hadiah pemenangnya. Oma Opa, kita sudah banyak mencatat firman Tuhan dan ayat-ayat hafalan ya. Biarlah ayat-ayat hafalan yang sudah kita catat ini boleh menjadi modal kita dalam menghadapi persoalan hidup. Misalnya Oma Opa merasa kesehatannya saat ini sedang menurun, mata kurang jelas melihat, badan sakit di mana-mana, kaki sakit, pinggang sakit, pundak sakit, dan mata kurang jelas melihat. Dan mungkin juga di antara Oma Opa ada yang kesel sama anak, cucu, mantu karena sudah lama tidak dijenguk-jenguk. Daripada Oma Opa marah-marah, kesel, lebih baik Oma Opa membuka-buka buku catatan, ayat hafalan yang sudah kita terima. Sakit dan mata kurang jelas melihat. Dan mungkin juga di antara Oma Opa ada yang kesel sama anak, cucu, mantu karena sudah lama tidak dijenguk-jenguk. Daripada Oma Opa marah-marah, kesel, lebih baik Oma Opa membuka-buka buku catatan, ayat hafalan yang sudah kita terima setiap hari Rabu. Perkataan Tuhan itu punya kuasa yang luar biasa, bisa meneduhkan, menghibur, dan juga bisa menguatkan. Pernah nih ya Oma Opa, pengalaman saya pernah benci sekali sama seseorang, sampai lihat mukanya aja males banget. Suatu kali saya menemukan ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 44b yang bunyinya seperti ini. Kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Bagus ya Oma Opa ayatnya, kata-katanya bagus ya. Tapi pada waktu saya mau mempraktekannya susah banget.
mau menyebut namanya aja berat sekali. Sampai saya ulang-ulang, saya coba lagi. Sampai saya bilang begini, Tuhan, saya benci sekali sama si A. Tolong lembutkan hati saya untuk bisa memaafkan dia dan ampunilah dia. Saya katakan berulang-ulang sampai kepala saya yang tadinya berat sekali berangsur-angsur menjadi ringan, dan dada saya yang tadinya sesak jadi lega. Oma opa, mempraktikkan firman Tuhan itu nggak mudah ya. Perlu tekad yang kuat, perlu minta pertolongan Roh Kudus supaya kita dimampukan untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang setia sampai akhir. Amin oma opa. Sekian dari saya. Tetap sehat, tetap jaga hati supaya gembira, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih.